Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Oke pemirsa, bagi Anda yang sering lihat teman atau kenalan Anda gitu ya, kayaknya kerjanya oke-oke banget, produktif banget, happy terus bawaannya. Tapi sebenarnya Anda tahu bahwa teman Anda ini punya banyak sekali masalah gitu ya, yang jadi hidden gitu ya. Jadi hidden apa ya, hidden story dari orang tersebut seperti itu. Tapi kok bisa ya orang ini tetap senyum, tetap happy, tetap bisa produktif kerjanya, nggak keganggu sama sekali. Tapi Anda ngerti bahwa oh bisa-bisa dia karakternya bisa berubah, kepribadian bisa berubah dari selera humor dan lain sebagainya. Nah ini bisa disebut sebagai namanya agak serem nih ya, depresi terselubung. Nah gimana cara mengenali dan mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Nah ngomong tentang depresi ini kan erat kaitannya juga dengan stres ya. Kadang-kadang orang agak susah ngebedain nih mana stres, mana depresi. Dan ternyata katanya stres ini juga bisa berakibat atau memiliki pengaruh yang besar pada kesehatan tubuh kita. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu fun fact dampak stres nih untuk tubuh kita. Ini ngeri banget ya. Yang pertama adalah penyakit jantung. Nah, apa sih akibatnya kalau kita mengalami stres berlebihan? Penyakit jantung salah satu dampaknya, aduh serem banget ya. Kita tahu penyakit jantung, tahu semua lah ya. Namanya penyakit jantung menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia, betul nggak? Nggak tahu, mungkin ada di top 3 ya gitu. Paling mematikan di dunia, bayangin. Hanya gara-gara stres ya. Nah sementara stres kan kita selalu dibilang bijak-bijaklah mengelola stres. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, kabarnya ini bisa berakibat pada penyakit jantung. Kenapa bisa berujung pada penyakit jantung? Biasanya gini, kalau kita ngalamin stres pasti biasanya apa? Stres let's say kita banyak deadline deh di kantor gitu ya. Tension kita naik, tekanan darah tinggi. Nah tekanan darah tinggi kan bisa berujung pada yang namanya penyakit jantung. Nah kalau ngomongin penyakit jantung ada beberapa faktor risiko ya. Mulai dari pola makan, pola istirahat, pola hidup, mungkin salah satunya adalah ngerokok gitu ya. Nah ini kan beberapa hal yang bisa memicu pada penyakit jantung. Nah kalau stres akhirnya kemudian ke bawah lah itu makan makanan yang berlemak lah, ngerokok lah, pola hidup nggak sehat dan lain sebagainya. Nah akhirnya apa? Akhirnya berujung pada penyakit jantung. Jadi kita harus benar-benar bisa bijak mengelola stres kita. Oke, setelah penyakit jantung apa kita yang kedua? Obesitas, ini tadi baru dimention ya. Orang namanya stres, gini ada 2 orang sih sebenarnya. Ada orang yang kalau stres itu nggak mau makan sama sekali, betul nggak? Karena nggak nafsu makan katanya gitu ya. Ada juga orang yang stres justru makannya banyak banget, betul nggak? Mungkin ada banyak gitu ya. Mungkin ada salah satunya. And I am one of them gitu. Jadi kalau lagi stres itu I love eating gitu. Jadi semua yang ada di kulkas itu pasti habis. Kalau kita lagi stres ya seperti itu. Nah ini yang akhirnya membuat orang yang stres bisa mengalami obesitas. Apalagi orang yang mengalami stres itu biasanya makan-makan yang mengandung banyak lemak. Nah, aduh serem banget ya. Makanya kalau bisa stres in the middle juga sih. Maksudnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu ya. Karena kan tubuh tetap membutuhkan asupan seperti itu. Jadi tetap harus bijak ya. Jangan sampai obesitas gara-gara stres. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Penuaan dini. Ini paling banyak dihindari oleh semua orang. Tapi gimana ya kalau kita ngomongin stres gini, salah satu tanda orang lagi pikirannya berat, pikirannya amburadul gitu ya adalah ketika dia mengernyitkan dahi. Well, ini sebagai salah satu sign guys, sebagai salah satu tanda bahwa ini proses aging gitu ya. Well, semua orang sih pasti akan mengalami proses aging ya, proses penuaan. Tapi semakin tinggi kadar stres seseorang, ini kabarnya bisa memengaruhi penuaan dini yang lebih cepat. Karena apa? Karena mungkin kalau kita stres kan kita selalu overthinking ya. Kita tuh mikir-mikirin sesuatu yang it's not gonna happen, tapi kita tuh benar-benar percaya bahwa it's gonna happen gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan karena itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan bisa berpengaruh pada proses aging atau penuaan dini ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Sakit kepala. Nah, sakit kepala ini ya iyalah ya namanya stres. Orang stres tuh pasti apa?
mikir kan, mikirnya tuh berat, mikirnya tuh bermacam-macam. Ini itu plan A, plan B sampai plan Z dipikirin seperti itu. Akhirnya apa? Karena banyak yang bergemuruh gitu ya di kepala kita, itu kita jadi overwhelmed dan akhirnya apa? Jadi menimbulkan tension. Nah, tension inilah yang akhirnya menyebabkan sakit kepala gitu ya. Mungkin sakit kepalanya kita berpikir bahwa sakit kepala ini bukan yang fisik, tapi lebih kepada pusing mikirin ini itu dan segala macam gara-gara stres. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata stres itu ujung-ujungnya juga beneran ya, beneran secara fisik kepala kita itu sakit. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima pemirsa. Depresi dan kecemasan. Oke, sering kita berpikir, apa sih bedanya antara stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin selama pandemi ini ya, kita melihat ada banyak sekali istilah-istilah dalam dunia kesehatan. Salah satunya adalah depression dan juga anxiety atau kecemasan. Nah, ternyata ketika stres ini benar-benar tidak tertangani dengan baik, tidak bertemu dengan profesional gitu ya, ketemu psikolog, ketemu psikiater, akhirnya bisa berujung pada depresi dan juga kecemasan. Aduh, ngeri banget ya. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa terjadi kalau kita mengalami stres berlebihan, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, ini saya jadi ingat ya, tema kita hari ini beberapa waktu lalu itu ada salah satu narasumber yang datang di Bincang Sehati mengatakan kebetulan beliau itu tinggalnya di luar negeri ya, di Kanada gitu. Dan ternyata 75-90% orang sakit di sana itu gara-gara stres. Serem banget ya, ternyata ditelusuri itu belakangnya ada stres seperti itu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya, ini beberapa fakta bahwa stres berlebihan ini bisa menyebabkan penyakit yang dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Liko Maryudianto SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Selamat pagi Dr. Liko, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Kita ngomongin tentang stres di penghujung tahun dok ya. Karena mungkin ya 2020, 2021, 2022 adalah 3 tahun yang sangat berat. Kita doakan semoga bismillah lah 2023 udah damai, udah tenang, udah sehat semuanya ya dok ya, amin. Tapi bagaimanapun kehidupan tidak akan terlepas dari namanya stres, betul nggak dok? Betul. Nah supaya stres ini bisa menjadi yang baik, kan stres ada 2 ya dok ya, di stres gitu ya. Dan ini stres yang supaya nggak nimbulin penyakit deh, kita akan bahas beberapa penyakit yang kabarnya bisa terjadi gara-gara stres. Aduh serem banget, udah stresnya mengerikan tambah penyakitnya ya dok ya. Pertama adalah penyakit jantung. Katanya bener gak sih dok? Stres kok bisa berujung pada penyakit jantung? Jauh banget gitu dok. Ya, jadi bener ya. Jadi penelitiannya memang ketika stres, apalagi yang stres yang kronik ya, berkepanjangan, itu resikonya meningkatkan lebih tinggi untuk terjadinya penyakit jantung. Jadi mekanismenya bisa melalui ketika kita stres, makanya faktor senyawa inflamasi kita jadi lebih aktif. Akhirnya tekanan darah jadi resikonya lebih tinggi. Kemudian selain tekanan darah jadi meningkat, ada juga kolesterol baik ya yang namanya HDL. Itu jadi menurun. Nah itu yang meningkatkan resiko penyakit jantung. Kemudian selain dari mekanisme inflamasi tadi bisa juga lewat gaya hidup ya. Ketika kita lagi stres, tentu kan gaya hidup mungkin jadi kurang baik ya. Jadi kurang aktivitas, makan makanannya juga yang cari yang kurang bagus, kurang sehat ya, itu meningkatkan. Kemudian ada juga namanya penyakit jantung Takotsubo kardiomyopati. Istilahnya tuh kalau awamnya penyakit jantung karena sakit hati, karena patah hati. Oh, gosh, itu ada. Ada, iya. Jadi ketika itu terjadi karena stres ya, jadi bukan hanya karena patah hati sebetulnya, tapi karena stres bisa terjadi gangguan pompa jantung di situ. Apa dok tadi namanya? Mau aku bikin caption nanti di Instagram. Takotsubo kardiomyopati. Kardiomyopati. Aduh, namanya udah ribet, seribet urusannya ya dok ya, gara-gara patah hati ya. Oke. Jadi memang penyakit jantung ini serem ya. Tapi tadi dokter menyebut ada tekanan darah kita menjadi tinggi, berarti ada tendensi ke hipertensi juga dong berarti ya? Betul sekali. Aduh, jangan sampai ya pemirsa Anda mengalami stres berujung pada hipertensi, jantung dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua ya dok ya. Obesitas.
ini tadi aku sempat mention sih dok, maksudnya ada orang yang kalau stres tuh nggak bisa makan sama sekali, tapi banyak juga teman-teman kita itu kalau stres gimana melepaskan stresnya, makan dok. Nah akhirnya itu bisa berakibat pada obesitas dok. Betul ya, jadi tadi memang ketika kita lagi stres ada yang milih menghindari makan, gak nafsu makan ya. Tapi ada juga satu sisi orang yang malah sebagai makanan itu sebagai rasa nyamannya gitu ya. Dia mencari Pelampiasan juga nggak sih? pelampiasan betul. Jadi mencari rasa nyaman dari makan, misalnya cemilan yang tinggi lemak, tinggi gula seperti itu. Kemudian dari biologinya, dari tubuhnya ya, ketika kita stres, hormon kortisol kita meningkat. Nah, kortisol itu yang membuat kita menjadi lapar seperti itu. Tapi gini dok, ini bukan excuse ya. Oke. Kan orang berpikir gini, aku stres, hormon stres aku naik segala macam. Aku mau makan deh, makan ini kan makanan favorit aku. Kenapa dengan makan favorit aku, itu kan nanti zat dopamin gitu kan, yang kebahagiaan itu hormon akan muncul. Itu jadi excuse gak sih dok? Gitu. Boleh, asal tapi lebih terjaga Bijak ya, jangan Nggak berlebihan. Oke. Karena kan ada orang yang excuse begitu mungkin ya, gitu. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Betul. Karena yang baik, tapi kalau berlebihan juga jadinya nggak baik gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Ini yang paling banyak dihindari sama perempuan, makanya mereka kadang-kadang nggak mau stres. Tapi namanya perempuan semuanya diambil hati, jadi akhirnya banyak yang berpikiran jadi stres dan akhirnya penuaan dini. Oh, iya. Nah, ini hubungannya dengan penuaan dini gimana dok, stres? Oh, baik, jadi ketika stres juga ketika tadi ya faktor inflamasi nih, senyawa inflamasi kita naik, jadinya mengaktifkan namanya hormon penuaan ya. Di situ Aduh ya. menstimulasi nih bagian retikulo kita menjadi oksidatif stresnya meningkat gitu ya. Ketika oksidatif stres meningkat, itu di bagian sel kita namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu salah satu tugasnya adalah untuk penuaan sel atau kematian sel. Ketika dia tadi terlalu aktif karena oksidatif stresnya, maka terjadi percepatan di situ. Istilahnya adalah inflammaging. Jadi inflamasi menyebabkan penuaan. Seperti itu. Oke. Aduh, banyak ruginya ya ngalamin stres. Udah penyakit iya, itu ini iya segala macam. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini sakit kepala ya. Oh, iya. Sakit kepala ini kadang-kadang kita identik dengan sakit kepala itu sebenarnya pusing mikirin berbagai hal gara-gara stres, atau sakit kepala itu benar-benar secara fisik kepala itu nyut-nyutan sih dok? Oh iya. Baik, kalau dari stres juga menyebabkan kalau dari ini ya mekanismenya juga serotonin ya, namanya neurotransmitter ya. Kimia di otak kita namanya serotonin tuh jadi menurun. Ketika itu menurun tuh menyebabkan konstriksi atau penyempitan pembuluh darah di kepala. Nah, dari situ bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian juga menyebabkan kalau di istilah saraf ya, neurologi ada namanya tension type headache. Jadi sakit kepala karena tekanan ya. Habis itu juga ada migrain. Migrain juga berhubungan dengan stres itu. Oh, ya. gitu Kemudian ya. ketika stres kan otot jadi menegang juga ya. Betul. Itu juga bikin bikin sakit kepala. Kemudian sulit tidur juga ketika stres kan, bikin tambah lagi sakit kepala gitu. Udah gitu ya, udah stres, bikin sakit kepala, cicilan belum kebayar. Ya, tagihan di mana-mana. Aduh ya, kalau bisa benar-benar harus bijak ya dok ya. Oke, yang terakhir dok. Nah, ini yang paling mungkin dulu-dulu mungkin sering ditemukan, tapi kayaknya masa pandemi ini yang semoga mau usai ya dok ya, itu pasti banyak ya tingkat depresi dan kecemasan. Karena mungkin stresnya banyak ya dok ya, maksudnya indikator atau penyebabnya mungkin karena faktor keuangan, kesehatan, bahkan percintaan ya, atau pekerjaan dan lain sebagainya, hingga akhirnya menyebabkan stres dan berakhir pada depresi dan kecemasan. Sampai sejauh itukah stres bisa berujung pada depresi dan kecemasan? Ya, bisa jadi ya. Jadi stres kan seperti yang tadi kita sudah bahas, emang ada yang baik, ada yang nggak baik. Betul. Kalau yang baik, stres bisa menjadi sesuatu yang positif loh, jadi tantangan stres itu. Tapi kalau yang tidak tertanggulangi, jadi berlarut-larut, menetap, stres akan menyebabkan perubahan emosi, contohnya jadi sedih. Sedih yang menetap lama-lama menjadi depresi. Kemudian stres juga menyebabkan kita overthinking. Jadi overthinking menyebabkan kita berpikir sesuatu yang belum terjadi, belum tentu terjadi ya. Kita terus merenung ya, akhirnya menjadi sebuah kecemasan, gangguan cemas nanti lama-lama. Seperti itu perjalanan stresnya ya. Oke, jadi memang kita harus bijak ya dok ya. Setiap manusia pasti akan menemukan titik di mana dia berdiri di tengah-tengah ya dok ya.
ini mau stresnya dibawa ke distress atau eustress gitu ya. Ini mau dibawa yang keburuk atau yang kebaik itu kita yang menentukan gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai yang awalnya dari stres ini bisa berakibat buruk. Karena setiap manusia pasti akan mengalami stres tergantung gimana kita mengelolanya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ngomongin tentang depresi. Yang terselubung lagi ya, udah depresi terselubung lagi. Aduh ini ngeri banget ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 32 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di penghujung pekan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin bisa Anda aplikasikan di seminggu terakhir 2022 ini gitu ya. Untuk mengintrospeksi diri, refleksi diri supaya 2023 menjadi lebih baik supaya kita tidak stres, tidak depresi gitu ya. Nah makanya hari ini kita akan membahas seputar depresi terselubung gitu ya. Jangan sampai Anda dalam tanda kutip ya menyiksa diri sendiri dengan menutup-nutupi. Semua harus diceritakan ya. Makanya kalau Anda punya pertanyaan seputar depresi terselubung, boleh di 021 290 32 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Likomar Yudianto, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok, kita lanjut lagi. Depresi. Banyak orang, mungkin orang awam ya gitu ya, yang berpikir stres, gue stres nih, gue depresi nih gitu. Kayak satu hal yang sama gitu. Itu beda apa enggak sih stres dan depresi? Dan depresi itu sendiri apa gitu? Oh baik. Jadi berbeda ya antara stres dan depresi. Kalau stres tuh semua orang akan mengalami. Itu hal yang Lumrah alami ya, lumrah. Dalam kehidupan pasti kita ada stres deh, pasti gitu. Kecuali robot ya. Iya betul. Nah ketika masuk ke depresi itu adalah suatu diagnosis ya. Depresi itu apa sih istilahnya kan? Depresi adalah gangguan jiwa ya sebetulnya. Itu yang menyebabkan pola pikir kita, perasaan, sampai perilaku itu jadi mengganggu, jadi lebih negatif. Keluhannya seperti apa? Biasanya orang depresi itu perasaannya jadi sedih, sedihnya berkepanjangan, menetap tuh, berlarut-larut. Kemudian ketika sedih dia sampai tidak semangat untuk mencari kesenangan, kemudian tidak bertenaga atau mudah capek ya. Ada lagi gejala-gejala penyertanya seperti sulit fokus, mudah tidak percaya diri atau pesimis, kemudian juga merasa bersalah, lalu gangguan makan, gangguan tidur, sampai mungkin pikiran untuk menyakiti diri atau mengakhiri segalanya. Itu dinamakan depresi. Depresi ya? Seperti itu. Oke, tapi maksudnya ketika pun dia ada di satu lingkungan yang rame, yang happy, let's say kayak lagi di pesta, semua orang bersukaria, semua orang joget-joget, nyanyi-nyanyi, makan-makan enak. Itu kalau orang depresi tetap nggak bisa merasakan vibes-nya gitu dok? Atau gimana? Iya, sebetulnya itu yang dirasakan orang depresi ya. Jadi mereka ketika walaupun tuh hal yang lucu ya menurut orang sekitar ataupun yang menyenangkan gitu ya, mereka akan sulit untuk merasakannya gitu. Jadi walaupun mereka ada di suatu suasana yang ramai tadi ya, mereka kurang merasakannya dan mereka biasanya kan malas gitu untuk berada di situ ya? Iya, bersosialisasi mereka kan menjadi berkurang, menarik diri lah, seperti itu gejalanya. Oke, itu depresi. Nah kalau depresi terselubung itu apa? Maksudnya udah depresi terselubung pula kan gitu. Gimana tuh dok? Baik, jadi kalau depresi terselubung ya itu sebetulnya bukan suatu diagnosis ya. Di Indonesia maupun di dunia kita tidak mengenal diagnosis depresi terselubung. Tapi itu masih menjadi suatu istilah yang ya bisa dipakai lah ya untuk fenomena psikis orang perkotaan gitu ya. Perkotaan ya? Perkotaan biasanya ya. Jadi depresi terselubung ialah ketika sebetulnya dia mengalami depresi, tapi gejala yang tadi yang suasana perasaan sedih itu dia tidak menonjol. Yang menonjol malah gejala fisiknya. Gejala fisik ya. Seperti misalnya nyeri yang menetap, kemudian ketegangan di tengkuk, sampai rasa nggak nyaman di lambung ya, di perut gitu ya, mual, kemudian atau mungkin dibilang GERD seperti itu ya, atau sering berdebar. Nah itu yang biasanya menonjol. Kemudian selain keluhan fisik tadi muncul gangguan tidur, kemudian gangguan makan, ya kemudian jadi menarik diri, malas untuk beraktivitas. Jadi seperti itu yang
muncul ya gejala-gejalanya. Oke, Dok, tapi kan mungkin di pikiran kita ya orang awam depresi itu kan identik dengan ya itu, makanya tadi agak beda definisi antara stres sama depresi. Jadi kalau depresi itu benar-benar yang kayak ketakutan gitu kan, sedih berkepanjangan dan lain sebagainya. Tapi tadi kalau disebut depresi terselubung, ternyata dia lebih ke fisik ya. Maksudnya bentukannya itu munculnya ke fisik, tapi secara psikis dia ketika ketemu orang kan orang nggak ngerti ya dia nyeri atau enggak kan gitu kan Dok ya, dia GERD atau enggak kan kita nggak ngerti gitu ya. Tapi kan orang ketika ngelihat ekspresi wajahnya, kalau orang happy kan dia pasti smiley face, kalau orang sedih pasti dia cemberut dan lain sebagainya. Nah itu bisa nggak ditampakkan di mukanya gitu ya, sehingga orang ngerti bahwa dia ini mengalami depresi terselubung gitu, atau benar-benar nggak bisa karena dia di muka itu tetap smiley face gitu. Baik. Jadi tadi namanya terselubung ya. Jadi tersembunyi, istilah di luar bisa juga namanya somatic depression. Atau ada juga yang menyebut smiling depression. Jadi terlihatnya dia bisa senyum, bisa rasanya tetap fight gitu ya, tetap semangat untuk melakukan aktivitasnya. Tapi sebetulnya di dalam dia merasa tertekan, mungkin ada perasaan tertekan. Akhirnya munculnya tadi jadinya gejala fisik. Mungkin istilah yang sekarang pas adalah depresi terselubung, lebih tepatnya miripnya tuh ke psikosomatis. Oke. Ya, jadi psiko artinya pikiran ya, kemudian soma itu artinya fisik. Jadi dari pikiran, perasaan kita, keluhannya munculnya fisik. Seperti itulah kira-kira depresi terselubung itu. Aduh ya, jadi kayak kontras ya Dok ya. Di luarnya oke-oke aja, di dalamnya broken into pieces ya. Hancur berkeping-keping gitu ya. Tapi kalau untuk ngomongin seberapa berbahayanya gitu ya. Kita ngerti ya stres, depresi. Ini kan bisa berbahaya seperti tadi di segmen sebelumnya kita bahas beberapa penyakit yang bisa timbul gara-gara stres gitu ya. Nah depresi ini harusnya bisa lebih berbahaya dong kalau kita ngomongin depresi terselubung. Karena ibarat kata gimana ya ngomongnya Dok ya. Kayak ada dua hal yang harus jadi topeng si orang tersebut gitu ya. Di hadapan orang mungkin dia akan memakai topeng yang smiley face. Tapi ketika dia sendiri di dalamnya dia ngerasa bahwa I'm not okay gitu Dok. Nah gimana tuh? Ya baik. Jadi ini depresi terselubung karenanya tadi ya masih dia menyembunyikannya ya, atau ya secara alam bawah sadar sebetulnya sih ya. Itu bisa perjalanannya menjadi depresi nantinya ketika tidak ditangani. Biasanya pasien tersebut akan mengeluhkan gejala fisik, akhirnya periksa ke dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter jantung. Dokter shopping jadinya. Dokter shopping, betul. Mereka akan mencari kenapa saya sakitnya kok nggak sembuh-sembuh, dilakukan pemeriksaan terus-menerus, hasilnya dalam batas normal. Tentu kan itu membuat semakin stres ya, semakin tekanan bertambah. Nah itu yang menyebabkan dia bisa menjadi sewaktu-waktu menjadi depresi, dan itu yang bisa lebih berbahaya sebetulnya itu ketika tidak terdeteksi dari awal. Agak seru juga ya kalau kita ngomongin, aduh susah juga ya. Tapi kalau ngomongin depresi terselubung, di pikiran kita adalah mereka-mereka yang pasti mempunyai, ada ya bahasanya, sudah berkonflik. Konflik itu tidak harus ngomongin perang dan lain sebagainya. Maksudnya dalam hati berkecamuk lah, berkonflik tentang hal ini, tentang hal itu. Mungkin kalau kita lagi anak-anak kita ngomonginnya it's all about playing gitu ya, main-main aja, having fun gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa kan harus mikirin keluarga, harus mikirin pasangan, anak-anak, kebutuhan beli beras, dapur biar ngebul terus gitu kan ya Dok. Itu banyak yang dipikirin gitu. Jadi kalau kita ngomongin depresi terselubung adalah orang-orang yang dipikirkan kita adalah dia sedih, dia kecewa, dia sedang berduka, tapi dia harus tetap bahagia demi kehidupannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan bahasanya gitu ya Dok ya. Lalu apakah depresi terselubung ini hanya terjadi pada orang-orang dewasa produktif, atau lansia mungkin karena mungkin post-porous syndrome dan lain sebagainya, atau gimana Dok? Maksudnya anak-anak remaja nggak akan mungkin ngalamin itu gitu. Baik, jadi kalau kita ngomongin depresi ya, ini bisa mengenai semua umur, ya, baik dari usia kanak-kanak hingga lansia. Kalau secara prevalensi atau jumlahnya memang paling banyak tuh pada lansia justru. Betul. Jadi ketika lansia kan kebanyakan sudah, ya itu tadi bisa terjadi post-porous syndrome, atau dia merasa sendiri gitu ya, misalnya anak-anaknya sudah pada berpisah ya, beda rumah atau kehilangan pasangan ya. Itu bisa menyebabkan depresi. Nah, untuk yang depresi terselubung memang dia kebanyakan orang-orang yang produktif.
ya, usia-usia produktif. Karena tadi bebannya kan cukup banyak ya. Beban dari ekonomi, pekerjaan, sampai keluarga atau dengan pasangan. Dan itu kan terus-menerus. Biasanya stresornya yang tiap hari ketemu deh. Oh, di circle utamanya ya? Iya, betul. Nah itu yang paling banyak terjadi depresi terselubung ini. Oke, nah depresi terselubung. Seringkali kalau kita ngomongin, apalagi tadi ya di usia produktif bahkan lansia seperti itu. Lansia lagi ya dok ya. Karena kita ngerti mereka ya tadi post-post syndrome dan lain sebagainya, dari yang biasanya aktif tiba-tiba pasif di rumah, disuruh ngerajut dan lain sebagainya. Itu kan satu challenge tersendiri buat mereka. Tapi kalau kita ngomongin depresi, biasanya, ini correct me if I'm wrong, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang kepribadian, ini kalau orang awam bilangnya introvert gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang susah untuk mengekspresikan gitu. Jadi kayak dia bertahan dalam suatu sandiwara kehidupan yang dia create sendiri kan seperti itu. Nah ada hubungannya nggak sih depresi terselubung ini dengan tipe atau karakter kepribadian seseorang? Baik. Jadi kalau kepribadian ya kita ngomong di psikiatri memang beragam ya. Nah tapi tidak ada satu kepribadian yang pasti yang menyebabkan orang itu menjadi depresi. Tapi memang dari penelitiannya ada beberapa kepribadian yang memiliki resiko kecenderungan menjadi depresi. Contohnya adalah kepribadian yang perfeksionis. Ya. Kedua yang histrionik. Histrionik itu artinya mendramatisir, sering drama queen ya. Sering muncul keluhan fisik gitu. Ada lagi satu lagi kepribadian yang borderline, yang ambang, emosi nggak stabil, seperti itu. Nah itu yang memang diteliti memiliki resiko terjadinya depresi ke depannya, seperti itu. Oke. Tapi pertanyaannya tuh gini, dok, kan kadang-kadang kita ini ya, excuse-nya adalah kita lagi kecewa nih, kita lagi sedih, tapi kita dituntut untuk kayak kita harus presentasi bisnis di hadapan klien dan lain sebagainya deh gitu ya. Nah kita berpikir bahwa aku sedih tapi aku nggak boleh sedih, aku harus tetap profesional karena ini ngomongin kerjaan. Nah sebenarnya ketika mereka lagi sedih dan harus tetap senyum, menyapa klien dan lain sebagainya, itu sebenarnya mereka berpikir nggak sih kalau mereka itu mengalami depresi terselubung atau sebenarnya mereka nggak sadar? Jadi pertanyaannya, sadar nggak sih mereka itu mengalami depresi terselubung? Karena ada yang menggunakan istilah profesionalisme, karena tadi usia produktif kan ya dok ya, profesionalisme untuk menutupi depresi terselubung ini gitu. Baik, jadi tadi kebanyakan ya orang dengan gangguan ini memang tidak menyadarinya, karena ini kan alam bawah sadar semuanya. Perasaan mereka yang sebetulnya tertekan, ada rasa sedih, mereka coba mekanisme ya, coping mereka jadi membuat mereka terlihat lebih tegar, bisa senyum ya. Tapi tadi sebetulnya munculnya jadi keluhannya fisik. Ya, ketika mereka terlalu merepressnya, akhirnya munculnya keluhannya somatisasi tadi. Nah, jadi banyak kan nggak menyadarinya. Nggak menyadari. Bahkan ketika mereka sudah periksa tadi ya ke dokter A, dokter B, dokter shopping ya, dikatakan ini nggak ada apa-apa nih karena psikis. Biasanya pada denial. Tetap nggak percaya. Nggak percaya kalau mereka depresi gitu ya. Karena mereka merasa fine-fine aja gitu ya. Wah ini menarik banget ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, malu buat telepon, sebenarnya boleh ya telepon di 021 290 3244. Tapi kalau malu boleh DM Instagram di @theifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini ya. Kita membahas seputar depresi terselubung. Coba kalau Anda berpikir bahwa Anda lagi banyak masalah, lagi sedih, terus tiba-tiba keluar, harus tetap senyum gitu ya. Profesional menghadapi klien, keluhan, komplain, wah terutama yang ada di bagian customer service dan lain sebagainya. Itu nggak mudah ya untuk menghadapi perangai orang yang berbeda-beda dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah boleh deh Anda ya konsultasi ke Dr. Liko di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily ya. Kita masih bersama dengan Dr. Liko Mariudianto SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok kita lanjut lagi ya. Tadi kan udah ngebahas nih seputar depresi terselubungnya, apa itu segala macamnya. Nah apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Ini mungkin dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang orang yang alhamdulillah sudah sadar, meskipun banyak yang nggak sadar tadi ya dok ya.
atau dari sudut pandang orang yang ada di sekitarnya, let's say pasangan, keluarga, atau teman dekat atau rekan kerja seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika kita atau orang lain yang ada di sekitar kita ngerti bahwa kita itu lagi mengalami depresi terselubung gitu ya. Sebelum maksudnya nanti udah terlalu jauh banget, jangan sampai ke situ gitu. Maksudnya awal-awal yang harus dilakukan apa gitu. Baik, jadi pertama coba kenali dan sadari dulu bahwa diri kita tuh sebetulnya ada perasaan yang nggak nyaman gitu. Sadari dulu itu, kita terima bahwa dan gini, kita merasa kita sedih, cemas, itu bukan tanda kita lemah gitu ya. Tapi banyak orang mikir gitu dong. Justru kalau kita bisa menyadari itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Jangan sampai ketika karena keluhan tadi, keluhan fisik menyebabkan kita jadi kurang berproduktif, kemudian menjadi menarik diri dari sosial ya. Jadinya kita terus seperti terkungkung dalam keluhan-keluhan yang terus berkepanjangan itu. Nah, kalau dari orang terdekat, coba kenali ya, misalnya kan biasanya kita nemenin gitu ya, pasangan atau keluarga kita yang kok udah diobatin, tetap aja penyakitnya nggak ketahuan. Coba. Kemudian lihat juga perubahan sikapnya. Misalnya dari dia yang ceria, kemudian jadi pendiam, tadinya suka keluar, pergi jalan-jalan misalnya gitu ya, ini jadi malas keluar ya. Coba itu untuk diajak berkonsultasi seperti itu, untuk dikenali dulu. Oke. Seperti itu. Diajak konsultasi sama liatin di dompetnya ada uang apa enggak. Kalau nggak ada berarti emang nggak mau jalan-jalan karena nggak ada duit ya dok ya. Bukan itu sih masalahnya. Oke, nah tapi sebenarnya kalau sudah di titik itu gitu ya, orang berasa kayak oke ini baru support dari orang-orang yang ada di sekitarnya kan gitu. Tapi ketika akhirnya kok keluhannya muncul lagi, tetap bermuram durja gitu ya, tetap nggak bisa ngapa-ngapain, tetap ya istilahnya gejalanya terus ada gitu. Di titik mana sih ini udah nggak bisa nih dibantu sama keluarga, ini nggak bisa dibantu sama teman-teman sekitar, ini kayaknya udah harus ketemu sama profesional, either itu psikolog atau psikiater. Di titik mana itu harus udah nggak bisa ditolerir lagi, ini harus benar-benar pergi ke profesional gitu. Baik, jadi ketika gejalanya ya sudah menetap, tadi keluhannya tidak tertangani juga ya, keluhan fisiknya, kemudian itu menyebabkan dia untuk kesehariannya jadi berkurang performansnya. Misalnya jadi mulai sulit fokus ya, gampang lupa gitu ya. Kemudian yang dia problem solvingnya atau kecepatan berpikir jadi berkurang gitu ya. Kemudian untuk sosialisasi dia juga mulai berkurang. Nah, itu baiknya sudah mulai diajak konsultasi. Tapi sebelum konsultasi mungkin bisa diajak dulu misalnya untuk liburan dulu, rekreasi, jalan-jalan di dekat rumah gitu deh, bersama keluarga, bisa lah. Kenapa dok nyebutnya dekat rumah? Karena budgeting ya. Iya, itu. Tapi kalau ada budget lebih nggak apa-apa lah ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ngomongin ke profesional, either psikolog atau psikiater kan pasti ada pemeriksaan kan di situ. Nah sebelum kita ngomongin tentang pemeriksaan apa yang dilakukan, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan yang ini dari Bu Susi nih. Dok, akhir-akhir ini saya ngerasa emosi nggak stabil pas lagi di rumah. Kayak mudah marah, mudah ngeluarin kata-kata kasar, mudah tersinggung. Tapi pas lagi di luar, saya tuh nggak seperti itu. Itu kenapa ya? Ini kayaknya banyak orang deh dok. Maksudnya kayak kita tuh di rumah ya sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama anak kita. Kita tuh mudah banget ya marah-marah, emosi. Karena kita merasa kayak kita deket, ya udahlah nggak apa-apa marah-marah ini. Tapi kalau lagi di luar, kan mungkin kita segan atau gimana. Nah ini sebenarnya masuk depresi terselubung juga nggak sih? Maksudnya kayak dia di rumah itu marah-marah, tapi di luar gitu dok. Baik. Itu bisa jadi salah satu sign-nya ya. Jadi ketika kita memang aslinya kita kelihatan baru di rumah ya. Dengan orang-orang terdekat kita ya. Betul, tadi kita mungkin ketika dengan teman kantor atau teman-teman sekitar kita masih segan mengeluarkan emosi kita. Tapi kalau tadi kita merasa memang akhir-akhir ini saya menjadi mudah emosi di rumah, mungkin kita ada sesuatu tekanan yang secara alam bawah sadar kita repress gitu ya, ke alam bawah sadar gitu. Nah itu bisa menjadi suatu sign, gejala dari suatu depresi terselubung ataupun gangguan emosi lainnya. Ya, karena kan bermacam-macam gangguan emosi itu. Ada depresi, ada bipolar, gitu, ataupun gangguan emosi yang tidak stabil. Berarti memang ini bukan masalah gara-gara anaknya suka nyoret-nyoret dinding, suaminya suka naruh anduk basah di spray, bukan itu ya dok ya. Itu sih masalah yang memang harus direspon, tapi ini lebih kepada psikisnya si
si wanita ini atau si ibu rumah tangga ini bahwa ada sesuatu dengan psikisnya seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Susi ya, dan tetap semangat Bu Susi. Kalau bisa langsung konsultasi ke psikiater untuk mendapatkan jawaban terbaiknya ya. Terima kasih Bu Susi. Oke, Dok, sekarang kalau udah di titik tadi dia udah ngomongin dibantu sama keluarga dan nggak berhasil gitu ya, belum berhasil ya gitu. Terus kemudian ketemu profesional, psikolog atau psikiater. Nah, katakanlah ke psikiater gitu ya, seperti Dokter Liko. Pemeriksaan apa sih? Maksudnya kayak bagaimana cara menegakkan diagnosis bahwa orang ini mengalami depresi atau depresi terselubung? Maksudnya apakah hanya mendengar cerita dari orangnya aja atau dari orang-orang sekitar, atau ada assessment yang dilakukan oleh seorang psikiater untuk mengetahui bahwa bahwa orang ini tuh mengalami depresi terselubung gitu? Baik, jadi ketika kita memeriksa ya seorang pasien, kita memang melakukan wawancara atau anamnesis secara menyeluruh ya. Baik dari pasiennya maupun kalau ada keluarganya kita juga butuh anamnesis ya. Di situ kita akan periksa mulai dari keluhan pikiran, perasaan, perilakunya, status mentalnya saat ini, kemudian riwayatnya, perkembangannya seperti apa, pendidikannya sampai pekerjaan ya. Bahkan sampai faktor spiritual juga kita nilai di situ karena itu juga berpengaruh sekali. Nah dari situ baru kita bisa menyimpulkan apakah ini suatu depresi atau depresi terselubung ataupun gangguan jiwa lainnya. Misalnya kita masih butuh juga, belum yakin, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan form ya, seperti tes ya. Kalau depresi ada beberapa pemeriksaan nanti yang kita lakukan. Ibaratnya kalau orang kerja psikotes gitu ya. Ya bisa seperti itu ya. Jadi kita isi nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita nilai seperti itu apakah pasien memenuhi atau tidak. Itu perlu berapa kali sih Dok? Maksudnya sekali atau 2 kali atau berapa kali ketemu untuk memastikan bahwa orang tersebut tuh benar-benar mengalami depresi gitu atau depresi terselubung? Karena biasanya ada orang yang kalau ketemu dokter itu agak susah terbuka gitu Dok. Itu pun ke situ gara-gara diseret sama pasangannya mungkin kan gitu ya Dok ya. Itu bisa sekali aja atau perlu beberapa kali, atau bukan berapa banyaknya datang ke dokter, tapi keterbukaan untuk mengungkapkan apa yang terjadi itu yang penting gitu. Betul. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosis biasanya 1 kali ya. Ketika pasien itu memang mungkin di awal-awal dia masih istilahnya resisten atau dia belum mau menceritakan perasaannya sebetulnya ya. Kita tapi dari pihak psikolog ataupun psikiater biasanya kita akan coba untuk memancingnya gitu ya. Ataupun kita tanya juga dari keluarganya kan. Misalnya perubahan perilakunya atau sikapnya ya. Kemudian kita harapkan dari situ sekali pertemuan sudah terdiagnosis. Kalaupun belum nanti diagnosis pasti belum muncul, itu tidak apa-apa. Nanti kita evaluasi lagi. Biasanya untuk kedua seperti itu. Biasanya itu baru bisa mulai mungkin pasiennya merasa nyaman gitu dengan dokter untuk menceritakan semua permasalahannya. Karena harus nyaman dulu ya Dok ya. Tidak datang-datang ke ruangan, apa masalahnya? Cerita saya nggak gitu ya. Ada approach ya, pendekatannya. Nah kalau akhirnya sudah nih, ketahuan bahwa ditanya dia terbuka, hasilnya gini-gini, udah diagnosisnya udah ditegakkan bahwa ini orang mengalami depresi atau depresi terselubung. Nah tindakan selanjutnya seperti apa? Maksudnya apakah memang harus minum obat atau konsultasi atau konseling aja gitu ya, dibimbing atau seperti apa? Apakah ada standarnya atau nggak ada gitu? Setiap orang akan memiliki level yang berbeda-beda gitu sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Gitu. Baik, betul. Jadi ketika kan pasien berbeda-beda tadi ya, betul ya. Kita assess dulu ini depresi terselubung atau seperti apa gangguannya ya. Kemudian biasanya kita akan awal tuh untuk dilakukan psikoterapi dulu. Psikoterapi artinya terapi, jadi seorang pasien berbicara, menceritakan, nah seorang psikolog atau psikiaternya akan berusaha menanggapi dengan teknik tentunya ya. Untuk tujuannya apa? Untuk mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku pasiennya, seperti itu. Nah dengan psikoterapi nanti kita coba kelola, kalau memang dirasa tidak cukup hanya dengan psikoterapi bisa dengan obat-obatan. Tentu dengan obat-obatan kita berikan dengan dosis yang minimal tapi itu sudah optimal untuk pasien untuk menangani keluhannya tadi. Nah kita biasanya akan evaluasi nanti berkala, misalnya awal untuk seminggu sekali, kontrol dulu, kemudian nanti bisa sebulan sekali dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah penting ya untuk kemudian konsultasi, ngobrol dalam tanda kutip dengan psikolog atau psikiater dan obat jikalau memang diperlukan. Tapi kan ada satu support system yang tidak boleh kita lupakan, keluarga ya. Nah seberapa besar sebenarnya peranan keluarga gitu yang kadang-kadang di satu sisi ini menjadi penting untuk mensupport, tapi di satu sisi kadang-kadang orang juga malu ya untuk disupport sama keluarganya karena merasa
Apalagi kalau dia kepala keluarga ya dok ya, harus disupport sama istri, anaknya dia kadang-kadang malu. Nah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya dok ya, bagaimana peran dari support system yang disebut keluarga ini. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Likumar Yudianto, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Ya, dok, kita lanjut lagi. Tadi ngomongin support system yang namanya keluarga gitu. Seberapa penting keluarga bisa mensupport seseorang gitu? Baik, jadi penting sekali ya faktor keluarga itu ya. Pertama tadi untuk mengenali dulu kan, mengenali, mengajak keluarganya untuk berkonsultasi ya kan. Kemudian nanti mungkin selama pengobatan mereka juga yang mendukung gitu ya. Mereka juga yang memberikan rasa tentram ya kan di keluarga ya. Kalau keluarga saja merasa apa ya, ada jarak, asing gitu. Ya, komunikasinya kurang, tentu itu membuat seorang yang mengalami gangguan depresi ini jadi akan semakin sulit untuk diatasi ya. Bisa juga nanti mereka akan lebih lama ya, karena mereka kan perasaannya sebetulnya nggak nyaman ya depresi. Mungkin di situ akan mereka merasa berjarak juga dengan keluarganya. Ditambah kalau keluarganya kurang mensupport, jadi akan semakin jauh rasanya. Seperti itu. Oke, penting sekali. Keluarga itu benar-benar sangat luar biasa peranannya ya. Karena di luar obat-obatan dan lain sebagainya, tetap keluarga akan menjadi tempat pulangnya mereka gitu ya, untuk menceritakan sedihnya, bahagianya semua yang dirasakan. Oke dok, sekarang kita membahas tips ya, supaya gimana sih gitu ya, supaya nggak, kan ibarat kata kita harus sedia payung sebelum hujan. Kalau bisa jangan ngobatin depresi, tapi cegah depresinya ya, minimalin risikonya untuk mengalami depresi. Yang pertama adalah kita coba latihan relaksasi, yoga, pilates, dan mungkin yang lain-lainnya. Itu bermanfaat nggak sih untuk kayak kita lagi di titik kayak stres banget, entah pekerjaan, perekonomian dan lain sebagainya, terus kita mencoba latihan relaksasi, itu bisa berdampak ngefek nggak sih? Iya betul. Jadi relaksasi ya pada depresi terselubung ini sebetulnya penelitiannya sangat dianjurkan sekali ya, karena ketika kita lakukan relaksasi atau meditasi ya kita jadi lebih fokus. Kan relaksasi artinya kita memfokuskan diri dulu dengan pernafasan gitu ya. Kita latihan fokus, kemudian dengan relaksasi kita menjadi perasaannya lebih nyaman. Tadi lagi sedih atau cemas jadi berkurang dengan relaksasi itu. Baiknya itu dilakukan setiap hari, jadi bukan hanya pada saat kita lagi merasa nggak nyaman ya. Jadi seperti meditasi ataupun ibadah ya, ibadah kan masuk meditasi juga. Itu baiknya dilakukan rutin setiap hari untuk mencegah tadi depresi. Jadi jangan datang ketika hanya terjadi musibah gitu ya, tapi datanglah kapan saja gitu ya dok ya. Oke, yang kedua adalah ternyata ini sepele, orang berpikir hanya tidur itu cuma buat istirahat aja, tapi ternyata tidur juga bisa meminimalkan orang mengalami depresi. Hubungan tidur yang berkualitas mungkin ya dok ya dengan depresi itu seperti apa sih? Ketika kita tidur cukup dan berkualitas ya, tentu nanti perasaan kita lebih nyaman. Kita saat bangun merasa bugar ya, kondisi fisik kita lebih siap, lebih fit gitu ya. Kalau kita sebalik ya, kita kurang tidurnya atau tidur terlalu larut malam, itu kan merubah pola sirkadian kita, alarm tubuh kita lah. Jadinya secara fisik maupun psikis itu akan membuat seseorang makin merasa nggak nyaman. Gitu. Oke ya, jadi memang benar-benar ya tidur itu bukan hal yang sangat sepele, cuman mermin mata, mimpi indah, and then wake up. Nggak sesimpel itu, tapi banyak manfaatnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah selama pandemi kita seperti dikungkung ya dok ya. Kita nggak bisa kemana-mana, semua dibatasi. Nah sekarang alhamdulillahnya mulai ya sedikit legaan lah seperti itu ya. Semoga pandemi segera usai. Ternyata ketika kita diberi waktu sama Tuhan bahwa oke, kita akan menikmati waktu pasca pandemi di mana kita bisa ketemu orang lagi. Nah bersosialisasi, ketemuan sama teman, tentunya dengan masih menjaga protokol kesehatan ya. Itu ternyata bisa berdampak ke psikis seseorang nggak sih? Maksudnya kayak kita selama ini dikungkung hampir 3 tahun di rumah, nggak kemana-mana gitu, stay at home aja gitu. Tiba-tiba kita ngerasa stres, depresi, dan ketemu teman, itu bisa jadi obat? Iya bisa, itu jadi stress relief ya. Kita jadi bisa menyalurkan emosi kita ya, jadi emosi negatif kita ketika kita bertemu dengan teman ataupun keluarga gitu ya.
di luar dari rumah kita maksudnya ya, itu akan membuat kita lebih lega, lebih nyaman. Nah, dan kita butuh sebetulnya kehadiran yang benar-benar ketemu gitu ya. Jadi bukan hanya secara video call, nah itu sebetulnya ya bisa, tapi memang kurang, tidak se-efektif ketika kita bertemu langsung. Bertemu langsung ya. Takutnya kalau video call kan lewat HP, terus habis happy-happy lewat HP, tiba-tiba langsung geser ke sosial media, banyak orang flexing, banyak orang pamer ini itu segala macam yang mostly juga mungkin nggak sesuai dengan realita gitu ya Dok ya. Nah ini hubungannya juga dengan sosial media gitu. Gimana ya ngomongnya Dok ya, ini kayak pisau gitu ya. Satu bisa buat bantu kita masak di dapur, tapi satu bisa bunuh orang. Nah sosial media ini bisa jadi salah satu platform yang bisa mengganggu nggak sih Dok kalau kita ngomongin masalah depresi gitu. Betul. Jadi sosial media memang tadi ada seperti dua sisi gitu ya. Satu sisi mungkin dia membuat kita ada hiburan di situ ya. Contoh menonton film ataupun hal-hal lucu ya, membuat kita lega. Tapi sisi lain ketika kita seling munculnya jadi malah membandingkan, malah merasa relate dan akhirnya kita jadi ke-trigger lah. Jadi emosi kita nggak karuan lagi. Baiknya kalau seperti itu hindari dulu, kurangi dulu media sosial. Oke, jauhi dulu lah ya gitu. Betul. Ini media sosial, ada juga mungkin di circle-nya kita gitu ya. Mungkin di tempat kerja, di lingkungan pergaulan kita, ada orang-orang yang vibe-nya itu negatif banget dong gitu ya. Jadi kayak kita berusaha menghindar, tapi dia tuh tetap aja ada di circle-nya kita. Perlu gak sih kita jaga jarak gitu ya? Kalau selama pandemi kita diajarin jaga jarak sama COVID gitu ya. Ini jaga jarak sama orang negatif itu perlu gak sih? Ya itu juga sangat penting ya. Ketika kita punya temen yang ya, let's say suka bergosip ya, gosip atau suka manas-manasin sesuatu. Dan itu membuat kita kok jadi situasi emosi kita jadi nggak stabil, jadi nggak nyaman. Ya itu baiknya ya coba hindari dulu ya dengan ya bermacam-macam cara lah, sebaiknya dikurangi dulu bertemu dengan mereka. Oke, jadi jangan dekati api ya kalau tidak mau terbakar. Oke, thank you Dr. Liko. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi. Semoga ini menjadi catatan penting kita di penghujung 2022, 2023 kita bisa mengatasi stres dan depresi ini dengan baik. Terima kasih Dok, salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Hermina. Terima kasih ya Dok ya, selamat pagi Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Liko. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan, berakhir tahun bersama keluarga Anda di rumah. Sampai jumpa.